Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab, laknatullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah kufur, bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Ahmadiyah bukan dari Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sampai muncul 30 orang. Semuanya mengaku dirinya saya utusan Allah. Mirza Ghulam Ahmad, sirahnya, perjalanan hidupnya jelas. Budak dari Inggris, diperintah oleh Inggris untuk melemahkan semangat jihad kaum muslimin melawan pemerintahan Inggris waktu itu. Kalau kita di sini dengan Belanda dahulu. Ini penipu, pembohong besar. Ini yang kata Nabi, dajjalun, kadzabun. Semuanya mengaku saya adalah utusan Allah. Pada ayat tadi mengatakan bahwa beliau adalah penutup sekalian para nabi dan rasul. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin tidak bisa ditakwil lagi. Kita mau tafsirkan apa wa khataman nabiyyin? Tapi para pengikut Mirza mulai merubah-rubah ayat Al-Quran dengan cara-cara iblisiyah. Dalam hadis yang lain yang derajatnya mutawatir, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari jamaah para sahabat, dengan tegas Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, la nabiyya ba'di, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Apa kurang tegas sabda Nabi kita yang mulia? La nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Habis risalah, nubuwah, kenabian dan kerasulan habis setelah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan syariatnya kamil sempurna yang tidak memerlukan tambahan dan pengurangan sedikit pun juga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sidang Jumat yang saya muliakan, pegang akidah yang kuat ini. Ajarkan pada diri kita, di rumah kita ajarkan pada anak dan istri kita. Karena hidup kita sekarang di tengah-tengah masyarakat penuh dengan ajaran-ajaran yang sesat, yang menyimpang jauh dari ajaran Islam, sampai keluar dari Islam. Salah satunya ini Ahmadiyah dengan nabi palsunya Mirza Ghulam Ahmad. Pembohong besar ini. Beritahukan agar kaum muslimin tahu ini bukan dari Islam. Agar Islam tidak mengenal ada Nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syar'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Minta kepada pemerintah yang akan turun tangan dan memberhentikan ajaran ini. Mengkikis habis. Kalau membangkang, maka wajib bagi pemerintahan muslim memeranginya. Dan ini merupakan jihad yang paling besar. Seperti Abu Bakar As-Siddiq bersama para sahabat memerangi Musailamah Al-Kadzdzab. Tetapi jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri. Dan sebagian ulama-ulama kita telah memberikan fatwa terlarang ajaran Ahmadiyah di negeri kita ini. Pertahankan akidah ini. Jangan sampai luntur keislaman kita. Karena ini antara iman dan kufur. Siapa yang mengiktikadkan, meyakini, mengakui ada Nabi setelah Rasulullah, setelah dia mengetahui ayat Al-Quran, setelah dia mengetahui ajaran Islam, bahwa tidak ada Nabi dan Rasul setelah Muhammad SAW, maka dia keluar dari Islam dan tidak masuk ke dalam Islam. Walaupun sejuta kali Ahmadiyah mengatakan dia kaum muslimin, bukan kaum muslimin. Karena membantah firman Allah, wa khataman nabiyyin. Mudah-mudahan
khutbah ini bermanfaat bagi khatib dan jemaah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, Islam, yakni dinul Islam datang untuk kemaslahatan bagi umat manusia. Maslahat bagi umat manusia, dunia mereka dan akhirat mereka. Islam datang bukan untuk merusak. Tidak. Islam adalah agama yang baik dan memperbaiki. Karena itu, tidak ada maslahat bagi manusia kecuali dengan Islam. Tidak ada kebaikan bagi manusia kecuali dengan sebab Islam. Ya, ini yang wajib kita ketahui tentang agama kita. Islam memelihara hidup dan kehidupan manusia, khususnya yang berkaitan dengan nyawa, harta, kehormatan, kecuali dengan hak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang mukmin untuk melaksanakan hukum qisas. Karena faedah, manfaat yang sangat besar dalam melaksanakan hukum qisas adalah pemeliharaan darah manusia, terpelihara. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Allah katakan. Dan bagi kamu dalam melaksanakan hukum qisas ada kehidupan, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Kenapa Allah katakan ada kehidupan? Padahal qisas itu adalah bunuh, balas, bunuh. Tapi Allah katakan hayat. Ada kehidupan. Karena apa? Dengan melaksanakan hukum ini, seorang pembunuh, ia membunuh dengan sengaja, dengan kesadarannya, dibalas bunuh juga. Kecuali kalau keluarganya memaafkannya dan meminta diat. Maka sejuta calon pembunuh mengurungkan niatnya untuk membunuh. Dengan demikian, terpelihara darah manusia. Satu dikorbankan untuk ratusan juta umat manusia. Nah itu. Ini pemeliharaan yang ada dalam Islam. Ini asas. Islam, agama yang cukup, lengkap. Darah manusia dipelihara. Kecuali bil haq, dengan kebenaran. Orang yang membunuh, wajib dibalas bunuh. Nah. Saudara didatangi oleh perampok. Saudara tidak kasih. Terjadi perkelahian. Sampai saudara membunuh dia. Saudara, hak. Tidak disalahkan, tidak berdosa. Bahkan berpahala. Dan kalau saudara yang terbunuh, diharapkan saudara insyaAllah syahid. Surga. Man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang mati membela hartanya, dia mati syahid. Kalau hadis ini dapat tempat di hati kaum muslimin, maka tidak ada yang takut kepada penjahat, perampok dan lain-lain. Bahkan para penyamun itu yang takut pada perampok itu, para pencuri itu yang takut kepada kaum muslimin. Karena apa? Kalau dia bertempur dengannya, syahid. Man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Itu hak, itu pembunuhan yang tidak dikatakan melanggar HAM. Ya? Begitu juga jihad perang antara negara Islam. Tapi jihad ini ada aturannya, tidak sembarangan jihad tidak. Ada peraturan dalam Islam. Ada yang memimpin, ada yang memerintahkan, yaitu ulil amri, pemerintah. Kalau pemerintah tidak memerintahkan, nggak boleh jihad, nggak boleh angkat senjata, apalagi berperang berontak sama pemerintah tidak boleh, dan seterusnya. Ada aturannya dalam Islam. Maka itu tadi dalam khutbah Jumat saya katakan pemerintah ambil tindakan. Karena itu pada zaman sahabat Abu Bakar langsung khalifah yang memerintahkan perangi Musailamah al-Kadzdzab. Perang, jihad besar. Itu jihad besar yang dilakukan oleh para sahabat sehingga banyaklah gugur para sahabat yang hafal Quran. Perang melawan orang-orang seperti Ahmadiyah dan para pengikutnya ini. Pemerintah harus ambil tindakan, ulama mengeluarkan fatwa. Masyarakat mendukung, iya. Itu. Dan mempertahankan akidahnya. Orang-orang seperti Ahmadiyah itu memang wajib dalam hukum Islam diperangi, yang memerangi pemerintah. Kalau pemerintah mau memerangi, kalau enggak ya enggak. Kita tidak bisa ambil tindakan sendiri-sendiri karena kerugian bagi kaum muslimin nantinya. Keberadaan Ahmadiyah ini sangat menyenangkan musuh-musuh Islam. Kalau melecehkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam,